Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Octavia Risti dari Prodi D3 Kebidanan, mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Nah, berikut ini yaitu organ-organ yang ada di sistem pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung atau hidung ini ialah alat pernapasan paling atas dan paling awal tempat masuknya udara. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir atau mukosa dan banyak ditumbuhi rambut-rambut halus. Nah, hidung atau rongga hidung ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung, menghangatkan udara sehingga udara dari luar akan sama suhunya dengan tubuh. Halnya untuk melembabkan udara. Nah, selanjutnya ada faring. Faring terdapat di sini. Faring ini ialah persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dengan rongga hidung ke tenggorokan. Nah, salah satu fungsi faring ini yaitu dalam sistem pernapasan adalah menjadi jalur agar udara dari hidung bisa mencapai paru-paru melewati laring dan trakea. Pada faring terdapat istimus yang membantu untuk bisa bernapas melalui hidung dan mulut. Selanjutnya ada laring. Laring terletak di sini. Nah, laring ini merupakan organ pada leher yang melindungi trakea dan berperan penting dalam produksi suara. Peran laring dalam sistem pernapasan ialah menjadi saluran penghubung antara pangkal rongga dan juga mulut dan trakea. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Nah, bronkus ini merupakan cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Nah, selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan cabang-cabang dari bronkus. Nah, kalau alveolus itu pembuluh yang halus yang terdapat pada bronkiolus. Paru merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah dalam tubuh udara. Nah, fungsi dari paru-paru ini yaitu menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Prosesnya disebut dengan pernapasan eksternal atau bernapas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pernapasan paru. Nah, pernapasan ini yang pertama ada ventilasi pulmoner, yang kedua ada arus darah melalui paru-paru, yang ketiga ada distribusi arus udara. Nah, yang pertama ada ventilasi pulmoner. Nah, ventilasi pulmoner ini adalah perpindahan udara secara fisik keluar masuk paru-paru. Fungsi utamanya adalah menjaga keseimbangan ventilasi alveolar. Tekanan atmosfer memiliki peran penting dalam ventilasi pulmoner. Nah, selanjutnya arus darah melalui paru-paru. Nah, arus darah melalui paru-paru atau sirkulasi darah paru ini, darah dari vertikal kanan yang mengandung karbon dioksida hasil metabolisme akan dibawa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis agar bisa terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Dari paru-paru, darah yang sudah mengandung oksigen akan dibawa ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Nah, selanjutnya distribusi arus udara. Distribusi arus udara dan arus darah sedemikian sehingga dapat mencapai semua di bagian tubuh manusia. Selanjutnya ada difusi gas. Difusi gas yang menembusi membran pemisah alveoli dan kapiler. Selanjutnya ada pernapasan pada sel. Nah, pada respirasi sel, oksigen terlibat sebagian reaktan bersama dengan bahan bakar organik dan akan menghasilkan air, karbon dioksida, serta produk energi utamanya yaitu ATP. Nah, respirasi sel terjadi melalui 3 langkah proses. Tahap pertama, glukosa dipecah dalam sitoplasma sel dalam proses yang disebut glikosis. Kemudian pada tahap kedua, molekul pirufat diangkut ke dalam mitokondria.
Nah, di dalam mitokondria, pirufat yang diubah menjadi molekul 2 karbon kemudian memasuki siklus Krebs. Mitokondria memiliki membran bagian dalam dengan banyak lipatan. Lipatan itu disebut dengan krista. Krista dapat meningkatkan luas permukaan membran di mana banyak reaksi respirasi seluler berlangsung. Nah, kemudian tahap ketiga adalah energi memasuki rantai transport elektron. Dalam langkah ini, energi digunakan untuk menghasilkan ATP. Oksigen sangat diperlukan untuk membantu proses pengubahan glukosa menjadi ATP. Langkah pelepasan awal hanyalah 2 molekul ATP untuk setiap glukosanya, dan langkah-langkah selanjutnya akan lebih banyak melepaskan ATP. Nah, selanjutnya ada reaksi hemoglobin dan juga oksigen. Nah, hemoglobin ini mempunyai fungsi mengikat oksigen di paru-paru dan mengedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa di paru-paru terjadi reaksi antara hemoglobin dengan oksigen. Oksigen atau O2 yang diikat hemoglobin akan dibawa ke seluruh tubuh untuk diberikan ke sel atau mitokondria untuk proses oksidasi. Nah, berikut reaksi pengikatan hemoglobin dan oksigen. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.